Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaiddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis yang ke-22 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima suatu ketaatan yang tidak didasari dengan keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal saleh kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Karena itu jangan sampai kita untuk melupakan niat ikhlas karena Allah. Mari kita baca hadis yang ke-22. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala
wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannata? Qala na'am. An Abi Abdillah, kacerita saking Abi Abdillah, rupane Jabir ibni Abdillah, Jabir ibni Abdillah al-Ansari, kang bangsa Ansar. Radhiya, muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Jabir lan Abdullah. Anna rajulan, sak temene ana wong lanang, sa'ala iku nyuwun pirsa sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nuli matur sapa rajul, araaita, ana ta ningali sapa sira, idza sallaita, tatkala idza sallaitu, tatkalane salat sapa ingsun, tatkalane wis salat sapa ingsun as-shalawati ing pira-pira salat al-maktubati kang den wajibaken, wa sumtu lan wis poso sapa ingsun ramadhana ing poso Ramadan, wa ahlaltu lan wis nglakoni perkara kang halal, halih nekataken kehalalane, al halala ing perkara kang halal, wa haramtu lan wis ngedoi sapa ingsun al harama ing perkara kang haram, walam azid lan ora nambah sapa kula ala dzalika ing atase mangkono-mangkono as-shalawat al-maktubat, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltul halal, wa haramtul haram, syai'an ing suwi-wici, adkhulul jannata, ana ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa makna haramtul harama, utawi maknane dawuh Kanjeng Nabi haramtul haram, utawa maknane hadis haramtul haram, iku ijtanabtuhu, ngedoi sapa ingsun ing perkara kang haram. Wa makna ahlaltul halal, lan utawi makna lafat ahlaltul halal iku fa'altuhu, was ngelakoni sapa ingsun ing halal, mu'taqidan halih ngeyakini khillahu ing kehalalane halal, mu'taqidan halih ngeyakini halih nekataken khillahu ing kehalalane al halal. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Abdillah, namanya Jabir bin Abdullah, nama kunyahnya Abu Abdillah, nama aslinya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, beritahukanlah kepadaku, atau bagaimana menurut pendapatmu, wahai Rasulullah, jika aku sudah melakukan sholat 5 waktu, sholat yang diwajibkan, sholat 5 waktu, dan aku telah berpuasa Ramadan, dan aku melakukan perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Saya tidak menambah amalan lebih dari itu, hanya itu yang aku lakukan. Apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang beberapa hal kepada kita. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan bahwa laki-laki ini
hanya melakukan amalan yang wajib saja. Dia tidak melakukan amalan yang sunnah sama sekali. Dia sholat cuman sholat 5 waktu, nggak sholat rawatib, nggak sholat taraweh, nggak sholat duha, nggak sholat sunnah yang lain, tahajud juga nggak. Cuman sholat yang 5 waktu. Maktubah itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuman 5 waktu ini saja. Jumatan itu fardu juga, tetapi pengganti dari sholat zuhur di hari Jumat. Nah, sehingga yang sholat yang wajib itu cuma 5, sisanya itu sunnah. Jadi sahabat ini hanya melakukan sholat wajib saja, tidak sholat sunnah. Puasa pun hanya puasa Ramadan. Puasa Syawal enggak, Senin Kemis enggak, Daud enggak, Arafah enggak. Hanya puasa Ramadan saja. Kemudian dia melakukan yang halal-halal saja, yang haram dia jauhi. Dia bertanya, apakah saya bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, bisa. Masuk surga. Itu artinya apa? Boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan perkara yang sunnah. Kalau seandainya ada seorang muslim, dia dengan sengaja meninggalkan perkara yang sunnah, semuanya nggak dikerjakan yang sunnah. Pokoknya membatasi diri hanya melakukan perkara yang wajib saja. Dipilih yang wajib saja saya kerjakan, yang sunnah tidak saya kerjakan. Karena saya repot misalnya. Saya hanya sempat melakukan yang wajib saja. Apa hukumnya? Boleh. Hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Nah, boleh, tetapi dia akan tidak akan mendapatkan fadilah dari melakukan amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu fadilahnya, sebagian amalan sunnah itu fadilahnya sangat besar sekali. Kalau seseorang itu kemudian tidak melakukan amalan sunnah, dia tidak berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan dia tidak akan mendapatkan fadilah pahala yang sangat besar. Karena untuk masuk surga itu kan bekalnya apa? Takwa. Seperti yang kemarin kita sebutkan, kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah iman. Kalau seseorang beriman akan masuk surga. Bahkan meskipun apa? Meskipun dia mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib, kalau dia mati dalam keadaan beriman akan masuk surga. Meskipun jika Allah tidak mengampuni dosanya, dia akan masuk surga, masuk neraka terlebih dahulu, tapi pada akhirnya dia masuk surga. Kalau seseorang ingin masuk surga tanpa azab, maka dia harus bertakwa. Takwa adalah kunci masuk surga tanpa azab. Seseorang yang mati dalam keadaan bertakwa, itu dia akan masuk surga tanpa diazab. Lah takwa itu apa? Takwa itu menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, bukan menjalankan yang sunnah, juga bukan meninggalkan yang makruh. Tapi apa? Menjalankan adaul wajibat, meninggalkan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Itu takwa. Tidak masuk di sini apa? Mengerjakan yang sunnah atau meninggalkan yang makruh. Tidak masuk. Jadi kalau ada seseorang dia beriman, kemudian dia menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, maka dia menjadi bertakwa, masuk surga tanpa azab. Meskipun dia tidak melakukan amalan sunnah. Nah, sekarang masalahnya adalah kemudian amalan sunnah itu untuk apa? Amalan sunnah itu fungsinya adalah untuk meningkatkan derajat di dalam surga. Jadi amalan sunnah itu jika dilakukan maka akan menambah derajat dia di dalam surga. Karena seseorang di dalam surga itu bertingkat-tingkat derajatnya, tidak satu tingkatan. Antara satu orang dengan orang lain yang sama-sama masuk surga, nikmat yang dia dapat, derajat yang dia dapat itu tidak sama. Sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lainnya.
nikmat atau bahkan bagian dari wilayah surga yang dia tempati, luasnya pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lah yang mempengaruhi apa? Adalah amalnya. Di antaranya adalah amalan sunnah ini yang menjadikan orang lebih dari orang yang lain. Jika seseorang itu hanya melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram didasari atas keimanan, maka dia masuk surga tanpa azab. Dia memiliki keistimewaan di dalam surga karena dia orang yang bertakwa. Tetapi jika orang bertakwa ini kemudian dia menambah amalan sunnah, maka dia akan menjadi lebih tinggi daripada yang sekedar tadi apa? Bukan sekedar sebenarnya, ini sudah sulit bagi kita pun melakukannya, yaitu takwa. Karena itu kemarin kita jelaskan, kalau ada seseorang dia mukmin, kemudian dia istiqamah menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, maka dia disebut orang soleh. Dia disebut orang yang bertakwa. Kemudian jika dia menambah amalan sunnah, istiqamah melakukan amalan sunnah, meskipun satu amalan sunnah, maka dia jadi wali. Artinya apa? Derajat wali satu tingkat di atas derajat takwa. Bisa dipahami? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga juga demikian. Ketika seseorang mati di dalam ketaatan, di dalam kesempurnaan imannya, dalam keadaan bertakwa, dia akan masuk surga tanpa azab. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang khusus, yang istimewa karena dia tergolong sebagai orang yang bertakwa. Tetapi jika dia juga istiqamah melakukan kesunahan ketika hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak melakukan amalan sunnah. Jadi amalan sunnah ini berfungsi untuk meningkatkan derajat seseorang di dalam surga. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Tetapi kita sangat, meskipun kita boleh mencukupkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram saja, tidak melakukan yang sunnah. Boleh kita tidak melakukan amalan yang sunnah, tetapi hendaknya kita melakukan yang sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah ini adalah penyangga dari yang wajib. Nah, amalan yang sunnah ini berfungsi sebagai penyangga dari yang wajib. Kalau seseorang itu rajin meninggalkan yang sunnah, meleset-meleset, itu yang wajib tetap dilakukan. Nah, kalau misalnya dia nggak sempat, maka dia tinggalkan sunnah, dia tetap melakukan yang wajib. Tetapi jika seseorang itu mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib, maka di sini nggak ada penyangganya. Jika dia kemudian meninggalkan amal, maka yang dia tinggalkan adalah yang wajib. Nah, ini pentingnya seseorang untuk melakukan perkara yang sunnah. Nah, meskipun tadi di awal boleh bagi seseorang tidak melakukan yang sunnah, tetapi mengkhawatirkan. Karena bisa-bisa ketika seseorang hanya melakukan yang wajib, nanti begitu dia meninggalkan suatu amalan itu, yang diamalkan langsung yang wajib. Tetapi kalau dia melakukan yang wajib dan yang sunnah, maka di sini masih ada lapisan pertama. Ketika dia tidak melakukan amalan yang amalan yang seharusnya dia lakukan, maka yang dia tinggalkan lebih dulu yang sunnah dulu, yang wajib masih terjaga. Nah, itu salah satu fungsi pentingnya kita mengamalkan amalan sunnah. Meskipun sekali lagi berdasarkan hadis ini bahwa boleh bagi seseorang untuk tidak mengamalkan amalan yang sunnah. Dalam hadis lain itu disebutkan begini, ada seorang laki-laki juga dari A'rabi, dia mengatakan,
Walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah memuliakan kamu, aku ini tidak melakukan amalan sunnah sama sekali. Sama sekali tidak melakukan amalan sunnah. Wala anqusu mimma faradallah. Dan aku tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Semua yang wajib dijalankan. Ini untuk kita saja masih sulit ya. Semua sedikit pun tidak ada yang saya kurangi. Yang wajib nggak ada yang saya kurangi. Semua saya kerjakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aflaha in sadaqah. Orang laki-laki ini dia akan beruntung. Dia akan beruntung jika dia jujur. Jika memang dia betul yang dia ucapkan bahwa dia itu tidak mengurangi satu kewajiban pun, semua dijalankan, meskipun dia tidak mengamalkan yang sunnah, maka Rasulullah mengatakan dia akan beruntung. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan dakhalal jannah in sadaqah. Dia akan masuk surga jika dia jujur dengan ucapannya. Nah, ini senada dengan hadis ini. Malah di sini terang dia mengatakan la atatawwa'u, saya tidak melakukan perkara yang sunnah syai'an sedikit pun wahai Rasulullah. Kalau di sini tidak secara jelas, tetapi dia menyebutkan hanya perkara yang wajib yang dia lakukan. Artinya sama maknanya dengan hadis ini, tanpa mengamalkan amalan sunnah, tetapi dia menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kaum muslimin, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syariat Islam itu mudah. Syariat Islam itu mudah, tidak berat, tidak sulit, dan tidak perlu dipersulit ataupun diperberat. Kalau kita memang tidak mampu mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka tidak apa-apa jika kita membatasi diri melakukan amalan yang wajib. Itu mudahnya. Misalnya sebagian orang sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatannya, sehingga dia tidak memungkinkan untuk melakukan amalan sunnah. Maka syariat Islam apa? Mempersilahkan, silahkan kalau memang tidak bisa mengamalkan yang sunnah, lakukan yang wajib. Tetapi untuk yang wajib nggak ada tolerir. Misalnya kalau saya nggak sempat yang wajib, ya saya setengah saja yang saya lakukan, nggak boleh. Karena apa? Semua amalan yang wajib semuanya adalah mudah. Seperti yang sering kita jelaskan dalam Al-Quran disebutkan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kesukaran, kesulitan untukmu dalam agama. Sering kita jelaskan, kita contohkan, misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam kita diberi waktu 24 jam. Sementara sholat 5 waktu, satu kali sholat misalnya butuh 5 menit. Maka 5 menit kali 5 itu kalau sholat subuh mungkin nggak sampai 5 menit, bisa 2 menit selesai. Jadi 5 menit kali 5 itu 25 menit. Tidak sampai setengah jam yang diminta oleh Allah agar kita sholat. Itu pun waktunya dicicil, tidak langsung setengah jam. Pagi 2 rakaat, siang waktunya istirahat 4 rakaat, sore 4 rakaat lagi, maghrib, isya, dicicil. Artinya apa? Sangat mudah. Seseorang dalam 1 tahun diberi waktu berapa? 12 bulan. Apakah kita diwajibkan puasa 12 bulan? Enggak, cuma 1 bulan saja dari 12 bulan. Yang 11 bulan silahkan makan, silahkan minum, silahkan melakukan amalan-amalan yang tidak puasa.
Cuman 1 bulan saja. Ringan sekali. Ringan sekali syariat Islam itu. Zakat misalnya, orang yang bertani atau yang lainnya misalnya, dia hanya menanam saja, menancapkan benih, kemudian setelah itu ditinggal pulang, tidur, sesekali dilihat, sudah tumbuh sendiri, kemudian muncul manak sendiri, kemudian muncul buahnya, kemudian dia memanennya. Yang asalnya cuma beberapa kilo bisa beberapa kental. Siapa yang membuat tumbuh dan berbuah? Allah Subhanahu wa taala. Manusia sedikit sekali yang dilakukannya. Tetapi apakah diminta separuh untuk dikeluarkan zakatnya? Enggak. Cuman 5% atau 10%. Yang 90% silahkan dimakan, silahkan digunakan, dimanfaatkan. Sangat ringan sekali. Syariat Islam sangat mudah. Yang wajib-wajib itu mudah semuanya. Haji, apakah setiap orang wajib melakukan haji? Tidak. Yang wajib hanya orang yang memiliki kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak haji, nggak ada masalah. Tidak berdosa. Tidak berdosa seseorang kalau memang dia tidak memiliki kemampuan untuk haji. Dan begitu seterusnya. Artinya semua syariat Islam itu mudah. Kewajiban menuntut ilmu agama. Ilmu agama yang wajib dipelajari. Ilmu agama itu kan jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau seandainya kita pelajari mulai kita lahir, bayi, langsung sekolah, langsung belajar, ngaji, sampai kita mati umur 100 tahun, tidak cukup waktu untuk mempelajari ilmu agama, saking banyaknya ilmu agama. Tapi apakah semua ilmu agama wajib dipelajari? Enggak. Ilmu agama yang wajib dipelajari hanya sedikit. Masalah pokok-pokok akidah, tidak semua masalah akidah. Pokok dasar-dasar ilmu akidah. Bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Kemudian pokok-pokok ilmu ibadah, bagaimana thaharah, wudu, menghilangkan najis, mandi, salat, puasa. Kemudian tentang akhlak, tasawuf, dasar-dasarnya saja, tentang dosa hati, tentang dosa anggota badan, kewajiban hati. Setelah itu, kalau sudah dipelajari, ya udah selesai. Yang mau jadi dokter, silahkan jadi dokter. Yang ingin jadi tentara, silahkan jadi tentara. Yang ingin jadi pengusaha, silahkan jadi pengusaha. Yang penting ilmu agama yang sedikit itu sudah dia pelajari. Itu yang wajib. Sisanya itu fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam sudah melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Artinya apa? Ringan sekali ajaran Islam ini. Nah, maka yang wajib ini nggak bisa ditolerir. Oh, saya 5 waktu bisanya cuman maghrib saja. Nggak boleh kita ya udah kamu maghrib saja, nggak apa-apa isya kapan-kapan, nggak bisa. Karena apa? Ini sudah sangat mudah. Ini sangat mudah. Tidak sulit sama sekali untuk melakukannya. Hanya orang yang kalah dengan hawa nafsunya yang merasa berat mengerjakan sesuatu yang mudah. Mudah itu bagi orang yang berpikir dan tidak kalah dengan hawa nafsunya. Tetapi bagi seseorang yang dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan berat mengerjakan sholat yang sebenarnya mudah, yang sebenarnya ringan. Dia akan berat untuk berpuasa 1 bulan Ramadan, meskipun sebenarnya itu ringan, dan seterusnya. Karena sesuatu itu menjadi berat apabila tidak ada kemauan untuk melakukannya. Misalnya apa? Misalnya buku ini mengangkatnya berat atau ringan? Ringan. Tetapi kalau saya nggak mau mengangkatnya, ya menjadi berat, nggak akan terangkat. Nah, ini contohnya bahwa tergantung bagaimana seseorang itu mengalahkan hawa nafsunya. Nah, jadi yang wajib harus dikerjakan, tetapi yang sunnah, namanya sunnah, kalau seandainya ini letak kemudahan dari agama Islam. Seandainya kita nggak sempat atau seandainya kita
tidak mau untuk melakukannya, maka dipersilahkan untuk tidak melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang terhadap umatnya. Banyak hal itu yang Rasulullah mengkhawatirkan akan diwajibkan kepada umatnya, sehingga beliau tidak melakukan terus-menerus. Seperti sholat malam di bulan Ramadan yang kita kenal sekarang dengan sholat tarawih. Rasulullah tidak melakukannya setiap malam. Pada masa Rasulullah sendiri itu kadang nggak ke masjid. Karena apa? Khawatir itu nanti diwajibkan. Kalau Rasulullah terus melakukannya, para sahabat melihat nanti diwajibkan oleh Allah, sehingga itu akan memberatkan umatnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya inilah letak pelajaran yang kita ambil yang kedua di sini adalah agama Islam adalah agama yang mudah. Karena itu jangan seseorang mempersulitnya, memberat-beratkannya dengan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, atau dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sebenarnya sunnah atau hanya sekedar mubah, kemudian dia mewajibkan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak seharusnya seperti itu. Karena itu berarti memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Mudah sekali agama ini. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita pahami dari hadis ini, yang berikutnya adalah bahwa perkara-perkara yang diperintahkan dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama ada yang wajib, dan yang kedua ada yang sunnah. Tidak boleh bagi seseorang itu meyakini sesuatu yang sunnah itu wajib. Juga nggak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Jadi yang sunnah adalah sunnah, yang wajib adalah wajib. Kalau seseorang itu mewajibkan sesuatu yang sunnah, itu namanya apa? Al-ghulu, berlebihan di dalam agama, berlebihan di dalam melakukan agama. Dalam beragama itu harus mu'tadil, harus moderat. Moderat itu bagaimana? Mengatakan apa adanya sesuai dengan syariat Islam. Yang haram kita bilang haram, yang sunnah kita bilang sunnah, yang makruh kita bilang makruh, yang mubah kita bilang mubah. Itu namanya moderat. Kalau seseorang itu, kalau kelompok yang ekstrim kanan, ciri khasnya apa? Ekstrim kanan itu ciri khasnya adalah senang untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hobinya apa? Hobinya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Misalnya, bagi seorang perempuan memakai cadar, misalnya penutup wajah, itu hukumnya apa? Dalam Islam hukumnya sunnah. Bagi istri-istri Nabi hukumnya wajib. Bagi muslimat selain istri Nabi hukumnya sunnah. Tetapi ada sebagian kelompok mengatakan itu wajib. Kalau ada seseorang keluar rumah dengan membuka wajahnya, maka dia berdosa besar. Ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Itu namanya apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mengatakan yang sunnah itu sebagai wajib. Itu namanya al-ghuluwu fiddin. Al-ghuluwu fiddin itu dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, ini juga berlaku untuk umat Islam, janganlah kalian berlebihan dalam agama. Bagaimana seseorang itu dikatakan berlebihan dalam beragama? Yaitu ketika seseorang dalam menjalankan agama itu melebihi dari yang diperintahkan.
Yang diperintahkan di sini dia melebihi dari yang seharusnya. Itu namanya ghulu, al-ghuluwu fid din. Itu dilarang dalam agama, nggak boleh yang seperti itu. Kemudian mereka yang ekstrim kanan ini juga suka mengharamkan sesuatu yang nggak haram. Suka mengharamkan sesuatu yang tidak haram, yang hukumnya misalnya makruh, atau kemudian dia bilang haram secara mutlak misalnya. Perempuan keluar dari rumah misalnya dengan memakai wewangian. Apa hukumnya? Hukumnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi menjadi dua. Dia keluar dengan sengaja macak memakai wewangian. Hukumnya dirinci menjadi dua. Jika tujuannya adalah untuk matching, untuk menimpakan fitnah bagi kaum laki-laki, maka haram. Tetapi jika tidak, dia sekedar seperti itu biar biar enak saja, maka itu hukumnya makruh, tidak diharamkan. Nah, ada kelompok yang berlebihan kemudian mengatakan itu haram secara mutlak. Misalnya merokok apa hukumnya? Ada sebagian kelompok mengatakan haram secara mutlak. Ada yang mengatakan rokok itu tainya setan dan sebagainya. Nah, yang sebenarnya bagaimana? Ini berlebihan. Karena apa? Karena merokok itu hukumnya menurut para ulama dijelaskan dirinci menjadi tiga. Apabila seseorang itu merokok kemudian membahayakan pada dirinya. Ketika dia merokok, kemudian dia langsung batuk, sakit paru-parunya dan sebagainya, maka merokok bagi dia hukumnya haram. Tetapi jika seseorang itu ketika merokok badannya tambah sehat, kalau habis ngerokok tambah semangat belajarnya, tambah fit badannya. Karena ada sebagian dokter orang sakit malah disarankan untuk merokok. Maka orang ini hukum merokok bagi dia mubah, boleh dia untuk merokok karena ada manfaat bagi dia. Kemudian yang ketiga, bagi seseorang yang kalau merokok nggak ada asar sama sekali, nggak membahayakan, juga nggak ada manfaatnya, biasa-biasa saja, nggak ada pengaruh, maka merokok bagi orang ini hukumnya makruh. Nah, sebagian ada kelompok yang mengatakan haram mutlak, seakan-akan ketika melihat ada orang merokok seperti melihat ada orang berzina. Itu ada sebagian kelompok yang seperti itu. Nah, ini namanya al-ghulu fid din, berlebihan dalam agama. Kita harus moderat. Moderat itu melihat hukum apa adanya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang telah diterangkan oleh para ulama. Jangan berlebihan, jangan juga teledor dalam beragama. Yang teledor ini biasanya serba boleh, yang haram pun dibolehkan, yang wajib tidak masalah ditinggalkan. Ini liberal, kelompok yang liberal. Yang dalam hukum Islam sudah jelas-jelas nasnya itu haram, dia bilang nggak masalah. Yang dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas-jelas hukumnya wajib, dia nggak masalah. Kalau nggak bisa ya nggak masalah, ditinggalkan dulu misalnya. Ini Ini liberal. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Moderat itu tidak ke kanan, juga tidak ke kiri, tetapi lurus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Nah, jadi ada perkara yang memang hukumnya wajib, ada perkara yang memang hukumnya sunnah. Nah, kita mengatakan yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Jangan mengatakan yang sunnah itu wajib atau yang wajib itu sunnah. Itu nggak boleh. Ini pelajaran berikutnya yang perlu kita pahami dalam masalah ini. Karena sering seseorang itu terbolak-balik antara yang sunnah dan wajib, itu terbalik-balik.
Yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib. Sampai dalam kita sholat, dalam rangkaian tata cara sholat, itu pun ada amalan yang sunnah, ada amalan yang wajib. Niat wajib, takbiratul ihram wajib, membaca doa iftitah sunnah, membaca al-fatihah wajib, membaca surat sunnah. Itu seseorang mesti harus mengetahuinya agar dia tidak nanti meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah atau yang sunnah itu wajib. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang kita pahami dalam hadis ini adalah bahwa perkara yang wajib harus didahulukan dari perkara yang sunnah. Perkara yang wajib harus didahulukan dari perkara yang sunnah. Idealnya perkara yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan, dua-duanya dikerjakan. Itu sangat ideal, itu yang sangat sempurna. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, maka sesuatu yang wajib harus didahulukan dari perkara yang sunnah. Kenapa? Karena yang perkara yang wajib ini nanti yang akan dihisab pada hari kiamat. Ini yang wajib, ini yang akan dimintai kita pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ketika kita dihisab, kita tidak ditanya tentang amalan sunnah kita. Bagaimana tahajud kamu? Bagaimana sholat tarawih kamu? Nggak akan ditanya itu. Yang ditanya adalah bagaimana sholat 5 waktu kamu? Bagaimana puasa Ramadannya? Itu yang akan ditanya, bukan sholat tahajudnya, bukan sholat lailnya, bukan sholat duhanya. Tadi sudah kita jelaskan di depan tadi bahwa amalan sunnah meningkatkan derajat di dalam surga. Tetapi dia tidak menentukan seseorang itu akan selamat atau tidak. Yang menentukan adalah perkara-perkara yang wajib ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara dalam menjalankannya tadi kita katakan harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Alasannya yang pertama tadi kita sebutkan. Yang kedua, pahala amalan yang wajib tidak pernah terkalahkan oleh pahala amalan sunnah. Kita melakukan sholat subuh 2 rakaat, pahalanya tidak akan pernah tertandingi dengan sholat sunnah berapa rakaat pun. 1000 rakaat sholat sunnah gak akan bisa menandingi pahala sholat subuh 2 rakaat. Gak bisa. 1000 rakaat mau dikerjakan sholat sunnah gak bisa menandingi sholat isya 4 rakaat. Karena perkara wajib itu pahalanya tidak tertandingi oleh amalan sunnah. Ini berdasarkan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Coba dilihat hadis qudsi ini mengatakan apa? Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan ibadah yang lebih aku cintai, kata Allah, dari amalan yang sudah aku wajibkan. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib hukumnya. Sehingga amalan wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah, seseorang harus mengutamakan yang wajib. Kalau ada seseorang misalnya dia zikir terus, tapi dia meninggalkan sholat subuh, dia meninggalkan sholat isya misalnya,
maka dia nggak akan sampai. Artinya dia tidak akan mencapai derajat yang tinggi. Ada seseorang misalnya dia sholat sunnah, malam dia habis isya sholat sunnah, sebelum subuh dia tidur, bangun jam 7 misalnya. Belum sholat subuh, sibuk malamnya zikir sama sholat malam, nggak sholat subuh. Orang seperti ini nggak akan jadi orang bertakwa, apalagi jadi wali, nggak akan jadi wali. Apalagi jadi orang bertakwa saja tidak, apalagi jadi wali. Karena orang bertakwa itu menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, sementara dia yang wajib nggak dikerjakan. Bagaimana dia bisa menjadi seorang bertakwa, apalagi wali yang derajatnya di atas takwa. Nah, ini. Karena itu maka hati-hatilah kita dalam beramal ini, karena sebagian banyak orang pada masa sekarang itu mengutamakan yang sunnah dari yang wajib. Mengutamakan yang sunnah dari yang wajib. Itu banyak sekali orang. Jadi hal-hal yang wajib ditinggalkan, tetapi hal-hal yang sunnah dikerjakan. Nah, sekarang mengajak orang untuk melakukan amalan yang sunnah lebih mudah daripada mengajak orang melakukan amalan yang wajib. Salah satu amalan yang wajib adalah thalabul ilmi, ngaji, belajar ilmu agama. Itu ngajak orang untuk belajar ilmu agama sulitnya bukan main. Tapi mengajak orang untuk misalnya sholat tahajud lebih mudah daripada mengajak orang untuk hadir dalam majelis ilmu. Meskipun tengah malam, Bapak Ibu sekalian, nanti malam kita sholat tahajud jam 3, insya Allah penuh mushola. Misalnya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kita seminggu sekali ngaji, waktunya habis maghrib, masih sehat-sehatnya habis maghrib, sedikit yang datang. Kenapa? Ini wajib, itu sunnah. Karena di sini ada peran setan, dan hawa nafsu. Kenapa hadir dalam majelis ilmu agama pahalanya sangat besar? Dia merupakan kewajiban. Sudah kita katakan, kita sebutkan hadis Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, la anta ghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah." Wahai Abu Dzar, jika kamu berangkat pergi menuju majelis ilmu untuk belajar satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik dari kamu, untuk kamu, daripada kamu sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Itu salah satu fadilah. Belum lagi dalam hadis disebutkan, kalau kita hadir dalam majelis ilmu, semua akan beristighfar untuk kita, memintakan ampun. Para malaikat berkumpul, mereka memintakan ampunan untuk dosa-dosa kita. Bahkan sampai ikan yang ada di dalam lautan berdoa untuk kita yang hadir dalam majelis ilmu. Artinya orang yang hadir dalam majelis ilmu keluar bisa habis dosa-dosanya. Begitu besar pahalanya, sehingga apa? Ini menjadi amalan yang super berat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan bagaimana tingkat kesulitannya, beratnya, tingkat beratnya. Karena itu kalau ada amalan ringan tapi kok pahalanya luar biasa, maka itu dipertanyakan. Bisa jadi itu adalah maudhu, hadisnya palsu dan seterusnya. Nah, itu salah satu para ulama mustalahul hadis menyebutkan salah satu tanda kemaudhu'an itu apabila disebutkan dalam sebuah hadis amalan ringan tetapi pahalanya sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini penting sekali dalam melakukan amal, maka kita harus yuqaddim al-fardha minal nafl. Kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah,
karena yang wajib lebih penting daripada yang sunnah. Al-aqil yuqaddimul ahamma minal muhim. Orang yang berakal itu dia mendahulukan yang terpenting dari yang penting-penting. Itu kaidah orang yang akan beruntung. Orang yang berakal punya otak, maka dia akan mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Yang wajib penting, yang sunnah penting. Kalau bisa dua-duanya dikerjakan, tetapi kalau tidak memungkinkan, dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Seperti ketika kita misalnya makan, di hadapan kita banyak sekali lauknya. Sate ada, kemudian apalagi? Saya nggak hafal jenis-jenis makanan karena nggak biasa makan yang enak. Misalnya, pokoknya macam-macam makanan ada di depan kita. Orang yang berakal bagaimana? Orang yang berakal dahulukan yang paling enak. Dahulukan yang paling enak dari sekian makanan itu. Kenapa? Nggak mungkin semuanya bisa masuk ke dalam perut. Nggak mungkin semua akan masuk ke dalam perut kita. Cuman sedikit, ini porsinya cuman sedikit. Satu piring saja sudah penuh. Maka dahulukan mana di antara yang paling enak, ambil. Nah, nanti kalau masih ada sisa, ambil yang lain. Itulah orang yang berakal. Tapi orang yang nggak berakal, ini yang enak nanti belakangan aja lah. Saya makan yang ini dulu. Akhirnya apa? Kekenyangan. Setelah kekenyangan, dia tidak bisa memakan yang paling enak. Demikian juga kita dalam hidup. Dalam hidup semuanya kita harus punya prioritas. Namanya kita harus punya prioritas. Sebenarnya ini konsep dalam semua kehidupan kita, bukan dalam masalah ibadah saja, tetapi dalam semua kegiatan kita, kita harus punya prioritas. Prioritas itu mana yang lebih didahulukan dari yang lain, dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Mana yang paling utama, kerjakan dulu, baru kemudian kalau memungkinkan, baru kemudian yang lainnya. Dalam ibadah juga begitu. Mana yang paling penting dulu untuk dikerjakan, yang paling wajib dulu mana? Ini, kemudian baru ini, baru ini, baru ini. Jika memang itu dimungkinkan untuk dilakukan seluruhnya. Karena itulah maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Al-Hafidh, orang yang hafal ratusan ribu hadis, yang mensyarahi kitab Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Dalam kitab itu beliau menyebut perkataan para ulama, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Ini kaidah penting ya. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Man syaghalahu al-fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan melakukan amalan yang wajib sehingga enggak sempat melakukan yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia dimaafkan. Sibuk melakukan yang wajib, sibuk belajar ilmu yang wajib, yang ilmu yang nggak wajib tertinggal. Sibuk melakukan sholat yang wajib, yang sunnah tertinggal. Sibuk melakukan yang puasa yang wajib, yang sunnah tidak sempat dia lakukan. Maka apa? Fahuwa ma'dzur, maka dia dimaafkan. Di akhirat dimaafkan, tidak masalah. Ma'dzur dimaafkan artinya tidak masalah, tidak ada bahaya untuk dia. Sebaliknya waman syaghalahun naflu 'anil fardhi, orang yang tersibukkan melakukan yang sunnah sehingga melupakan yang wajib. Sibuk melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib ketinggalan. Belajar ilmu agama, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar bahasa Arab, belajar faraid, belajar mustalah, belajar usul fikih, belajar tafsir, belajar ulumul Quran.
ternyata sifat 20 belum paham. Salah wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, nggak tahu maknanya. Maka ini apa? Maghrur. Orang seperti ini tertipu. Dia merasa alim, dia merasa luas ilmunya, tetapi sebenarnya dia tidak akan bermanfaat itu semuanya. Kenapa? Karena dia melupakan yang wajib, yang fardu ain dilupakan. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsi dan seterusnya, itu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim mengetahui sifat wajib bagi Allah. Karena kalau enggak, dia enggak akan mengenal Allah dengan benar. Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi para nabi. Karena jika tidak dia mempelajarinya, dia tidak akan mengenal nabi. Padahal dasar dari Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dasar keimanan. Misalnya, itu ada seperti itu, banyak sekarang seperti itu. Terkadang seseorang sudah dijuluki dengan ahli hadis. Disebut sebagai, ini di Indonesia, karena apa? Kuliahnya S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis, maka disebut ahli hadis. Ahli hadis tidak sesuai dengan apa? Istilah para ulama hadis. Ini hanya pakar ya, pakar hadis. Karena dia S1-nya tafsir, S2 tafsir, S3 tafsir, maka pakar tafsir. Karena S1-nya sejarah, S2 sejarah, S3 sejarah, maka dia disebut pakar sejarah Islam. Kalau ngomong luar biasa. Tapi begitu bahas sifat qiyamuhu binafsihi, nggak paham. Nggak paham. Sepertinya Pak, dia belum pernah belajar aqidatul awam waktu di madrasah dulu. Atau sudah tetapi belum paham. Ini bagaimana ini? Yang seperti ini orang yang maghrur. Orang yang maghrur. Bagaimana dia akan menafsirkan Al-Quran jika dia tidak mengetahui ilmu dasar dalam agama? Semuanya dibangun harus dari dasar. Ini kaidah. Ilmu-ilmu fardu ain ini adalah kaidah yang segala sesuatu dibangun di atasnya. Bagaimana seseorang akan memahami hadis dengan benar apabila dia tidak tahu kaidah ini? Maka dikatakan apa? Maghrur, orang seperti ini tertipu. Lebih baik orang yang dia memahami betul ilmu fardu ain, paham betul ilmu fardu ain, sulamut taufik paham betul, tapi yang lainnya nggak paham dia. Nahwu nggak paham, bahasa Arab nggak bisa, tapi sulamut taufik misalnya dia paham apa itu akidah, dasar akidah, dasar fikih, ibadah paham, akhlak paham, maka orang seperti ini lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang tadi. Demikian juga dalam sholat, dalam puasa, pokoknya yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah agar seseorang tidak maghrur, agar seseorang tidak tertipu. Nah, ini waktu sudah habis. Semoga yang terakhir, jadi perkara sunnah tadi sudah kita sebutkan, itu adalah penyempurna dari yang wajib. Kita di sini menjelaskan hadis, tidak makna yang kita terangkan bahwa kita harus meremehkan yang sunnah. Tidak, sama sekali tidak. Yang sunnah sangat penting untuk dilakukan, karena dia akan menambah derajat seseorang nanti di dalam surga, dan dia akan menyempurnakan amalan yang kita lakukan. Tetapi di sini berbicara tentang tentang kedudukan dari perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Sahabat ini hanya melakukan yang wajib, kata Rasulullah, masuk surga. Dan dalam hadis juga mengatakan seperti ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.